Baik Bu Dwi, adapun tujuan saya melakukan supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas Bu. Uh, Kenapa kita melakukan praobservasi? Kita melakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas, sehingga memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik Bu ya. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah sebagai berikut Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai Bu? Oke, baik. Sesuai topik pembelajaran saya pada saat hari ini ya Pak ya, yaitu tentang keberagaman lingkungan, lebih spesifiknya berkenalan dengan lingkungan alam. Tujuan pembelajaran saya adalah berharap peserta didik dapat mengidentifikasi lingkungan alam di sekitarnya, kemudian fenomena pencemaran yang ada di lingkungan mereka. Jadi harapan saya mereka bisa mengidentifikasi di lingkungan tempat tinggal dulu ya Pak ya. Kemudian peserta didik setelah mengidentifikasi dapat menjelaskan apa sih lingkungan itu, kemudian apa saja yang ada dalam lingkungan sekitar yang berdampak pada pencemaran lingkungan, bagaimana cara mengatasinya, kemudian bagaimana berinteraksi dengan lingkungan. Baik, sangat luar biasa Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan kepada peserta didik. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai yang seperti apa Bu? Pada pertemuan kali ini area pengembangan yang ingin saya capai adalah pemahaman anak-anak terkait dengan lingkungan alam, di mana di lingkungan itu terdapat jenis-jenis tumbuhan, kemudian ada hutan, laut atau danau di sekitar mereka, kemudian ekosistemnya seperti apa, lingkungan masyarakatnya dan bagaimana, kemudian kesadaran akan keberagaman yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Fokus saya ada di sana pada saat pertemuan ini. Baik Bu, kemudian Ibu sudah menerapkan strategi apa yang Ibu persiapkan Bu? Untuk strategi pembelajaran, saya menerapkan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana pembelajarannya nanti akan ada beberapa tahapan, ada orientasi masalah yang akan dipandu, kemudian bagaimana peserta didik nanti akan dikelompokkan untuk bisa dibimbing secara bertahap ya Pak ya, untuk dapat menyajikan hasil dari identifikasi yang sudah mereka dapatkan, kemudian mereka dapat memaparkan dari hasil identifikasi itu di depan kelas dalam bentuk presentasi sederhana. Oke, baik Bu. Kemudian bagaimana Bu media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Ibu akan menggunakan media seperti apa Bu di kelas tersebut? Kalau untuk media pembelajarannya saya kombinasi ya Pak ya, ada demonstrasi secara visual, saya menampilkan PPT atau bahan ajar dalam bentuk slide, kemudian ada diskusi juga dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi kita lebih ke demonstrasi visual. Oke, baik, luar biasa Bu. Kira-kira hari apa Bu kita akan melakukan ini Bu? Insya Allah hari ini ya Pak, di jam 3.45 nanti. Kebetulan memang materi saya di kelas 7C. Oke, baik Bu. Mungkin tadi sudah saya banyak berbincang dengan Ibu. Saya sudah memulai memahami apa yang kira-kira bayangan apa yang nanti akan Ibu lakukan di kelas. Kemudian persiapan apa yang sudah Ibu lakukan Bu nanti untuk mengajar anak-anak di dalam kelas Bu? Ya, persiapan yang saya lakukan menyiapkan bahan ajar tentunya ya Pak ya. Bahan ajar yang akan saya sampaikan dalam bentuk PPT itu tadi, kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantik sekaligus sebagai bentuk observasi awal saya sebelum pembelajaran dilakukan. Kemudian ada
asesmen akhir itu saya menggunakan asesmen peer assessment, yaitu asesmen dengan teman sebaya, teman sejawat. Jadi masing-masing anak nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan pemantik dan mereka menilai teman-temannya. Oke, baik Bu, mungkin itu saja untuk kegiatan praobservasi Bu. Nanti kita akan ketemu di kelas pada waktu observasi. Kemudian yang terakhir nanti kita akan ada namanya pasca observasi Bu. Ya, insya Allah akan didampingi oleh PP Pak Dwika yang insya Allah akan kita lakukan di tanggal 5 Bu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Agus Yuwono, calon guru penggerak angkatan 11 UPTD SMP Negeri 25 Pesawaran. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Dwi sebagai
saya sebagai pengajar praktek. Baik, gimana kabarnya Ibu Dwi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Dwi, bagaimana kabarnya Pak? Baik, hari ini kita masuk tahapan pasca observasi Bu ya. Yang sebelumnya kemarin kita melaksanakan langsung pembelajaran di kelas atau observasi yang telah kita laksanakan Jumat lalu ya. Baik Bu, jadi pembelajaran pasca observasi ini tujuannya saya ingin mengajak Ibu berbincang-bincang, mengobrol Bu ya. Banyak hal tentang pembelajaran yang telah Ibu lakukan di mata lalu di kelas Jujur. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa catatan di Jumat yang lalu Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Terima kasih Bu. Setelah kemarin saya observasi Bu, Ibu telah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 7C? Alhamdulillah seperti biasa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya pasti saya senang karena sudah melaksanakan kewajiban saya untuk mentransfer ilmu ke anak-anak. Baik, bisa Ibu ceritakan kembali Bu terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di hari Jumat kelas 7C? Iya, jadi rutinitas untuk pembelajaran hampir sama ya Pak ya. Kita ada pembukaan, persepsi, kemudian ada speaking, materi inti, kemudian pembagian tugas kelompok, presentasi, diskusi, penutup doa dan lain sebagainya seperti biasa, tidak ada yang berubah. Baik Bu, kemarin saya sudah mengamati apa yang disampaikan Ibu dari pembukaan, inti dan penutup. Di situ Ibu sepertinya menggunakan model pembelajaran BBL, di mana Ibu situ sudah mengelompokkan siswa, kemudian siswa berdiskusi, Ibu berkeliling membimbing peserta didik, kemudian peserta didik mempresentasikan hasil, dan Ibu memberikan penguatan dan refleksi seperti itu ya yang dilaksanakan kemarin. Kemudian dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, ada hambatan tidak? Hambatan pasti ada ya Pak ya. Karena dalam satu kelas itu kan heterogen ya Pak ya, banyak karakter yang tidak sama. Kebetulan setiap pembelajaran kelompoknya itu kan saya rubah tidak sama dari pertemuan sekarang dan minggu yang akan datang atau yang telah lalu itu sama. Biasanya kendalanya pasti percaya diri anak-anak dengan kelompok barunya berkurang. Itu terlihat saat mereka mempresentasikan hasil diskusinya, tidak bisa lepas ya Pak ya, tidak bisa fokus juga. Kemudian saat diskusi lebih cenderung banyak bermain, konsentrasinya. Jadi hambatan yang dialami itu hampir sama mungkin semua guru. Jadi kurangnya konsentrasi ini ya, pecahnya konsentrasi peserta didik. Yaitu Bu, memang karena input kita dengan anak-anak yang keterbatasan ya kita harus maklum. Tapi alhamdulillah sih pembelajaran juga kemarin saya amati berjalan dengan baik. Kemudian terkait hambatan-hambatan yang terjadi, kira-kira menurut Ibu alasan apa sih kok hambatan itu terjadi seperti itu? Karena mereka merasa keluar dari circle amannya. Biasanya dengan kelompok yang sudah dari awal dia masuk itu dia merasa oh saya bebas tugas, oh saya tidak harus mengerjakan, saya terima beres seperti itu. Begitu masuk ke kelompok yang baru, pembagian tugasnya rata, siapa masing-masing anggota kelompok kan harus menyampaikan pendapat, harus meluangkan ide-ide yang terkait dengan masalah yang dibahas. Nah, biasanya disitulah muncul kendalanya, anak merasa kurang percaya diri.